Wa qala ba'dul masyayikh, dan sebagian guru-guru kami niki menjelaskan, sahih amalaka bil ikhlas, luruskan amalmu itu dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwati, dan luruskan keikhlasanmu dengan berlepas diri dari merasa punya kemampuan dan punya kekuatan. Jadi la haula wala quwata illa billah. Nah, itu paling tinggi nilai ikhlas itu, zikir hebat itu. Jadi kita merasa nika tidak ada apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa khatamin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin yang tiang muliakan, imam tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, jamaah, kaum muslimin muslimat, ibu-ibu dan rekan remaja remaji yang sempat hadir pada malam niki. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan ma'unah pertolongan lekan Allah Ta'ala yang pelungguh sami tekican sehat wal afiat, sehingga kesempatan maghrib makin yang pelungguh sami boleh hadir untuk terberi kriuk bersilaturahim sekaligus menyegarkan ingatan melalui majelis ilmu dengan kita bersama-sama menyimak wejangan daripada ulama kita, yaitu Al-Arif Billah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya nikah. Hadirin rahimakumullah, marak biasa miring terberi periuk awali pertemuan tiang pelungguh sami malam niki dengan kita bersama baca umul kitab, dengan satu harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicanin tiang pelungguh sami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta kelak kita bisa bertemu Rasulullah di telaga Kausarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Wa li jami'il awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wasyuhada'i was sholihin, khususan di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sini Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa sidna Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Ajibah Al-Husaini wa liwalidina wa limasyayikhina masyayikhina aynama kanu. Inna Allah Ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim asrarihim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuang guru kita, para asatidz kita sasampun membimbing tiang pelungguh sami lidriki
sehingga Islam sampai ke hati kita. Mudah-mudahan Allah icanin selamat dalam kuburna. Semenuan juga tipak par mutasaddiqin, mutasaddiqat, para dermawan sasampun memberikan nafkah, pikiran, harta benda, tenaganya untuk kemajuan syiar Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan amalnya nikah menjadi amal jariah. Mudah-mudahan bijajari bayi balok sampai yaumil qiyamah senantiasa Allah pelihara iman dan Islamnya. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah makin tiang bacaan pelungguh hikmah sak ke-10 lekan kitab Syarah Hikam atau Iqazul Himam. Dalam hikmah sak ke-10 niki Imam atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan tausiah tipa tiang pelungguh sami, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun amal-amal segala nabi jua saksi tegawe niki Bapak Ibu, suwarun qa'imatun ialah gambaran-gambaran yang tetap. Jarin ibarat kerangke sa beku. Jarin suwarun qaimatun imamot mecu. Ada yang tahu bergerak. Itu gambaran yang tetap. Ibarat kerangka saendekna bergerak. Wa arwahuha, dan adapun ruhnya, jiwanya daripada amal-amal tersebut, wujudu sirril ikhlasi fiha, ialah adanya rahasia ikhlas yang terdapat di dalamnya. Al-a'malu huna ibaratun 'anil harakati al-jasmaniyati awil qalbiyati. Amal-amal sakesebutan elek niki basen ulama adalah satu bentuk ungkapan berupa gerak jasmani atau hati. Jadi amal yang pelungguh sami niki Bapak Ibu, ini berwe gerakan badan, ini berwe gerakan hati. Gerak badan macam lain kita niki, lalu lampak langan, ini terbedait kancah batur, ini tekemos, ini menjalankan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Pegawaian awak, arak sak pegawaian atau gerak yang berupa hati. Beruan niki yang pelungguh sami berdua perasaan. Ini perasaan senang, ini perasaan benci, ini perasaan sedih, ini berdua niat macam-macam. Nah, itu sumbernya elek hati. Waswaru jam'u suratin wa huwa ma yatashakhasu fi dhihni minal kaifiyat. Sedangkan gambar-gambar itu suar, itu bentuk jamak dari surah. Nah, niki secara bahasa niki nggih. Jadi ieu banyak gambaran. Ieu leuwe macam mana? Ieu leuwe ruweun. Ialah sesuatu yang terbayang di dalam hati minal kaifiyat, dari beberapa keadaan, cara.
macam ruan niki pegawaian tak itu timbulnya dari hati yang bermacam-macam keadaannya. Baru niki ini sakit, ini sehat, ini cemoh, ini nyebeng, ini suka, ini duka, semuanya itu sumbernya sebenarnya hati. Nah, waruh asirul muwadda'u fil hayawanat, sedangkan ruh itu adalah rahasia yang tertanam fil hayawanat, dalam artian niki di dalam makhluk hidup, hewan-hewan, artinya kan kita termasuk hewan juga kan, hewan nunat, hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Nah, jadi ruh itu adalah rahasia yang tertanam di dalam makhluk hidup. Nah, jadi wa arwahuha udah niki baru kan, dia harus punya ruh. Namun dinarak ruh dia tahu bergerak. Jadi ibarat tatu, amal-amal yang pelunggu sami niki ibarat tatu jarin sehingga dinarak ruh. Nah, ruh itulah yang tertanam di dalam makhluk hidup. Bila arak ruh, maka dia akan menjadi hidup. Apa jadi ruh daripada amal itu? Wujudu sirril ikhlas, yaitu adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Wal ikhlasu ifradul qalbi li ibadati rabbi, sedangkan ikhlas itu sendiri adalah menyatukan hati kita untuk ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb, untuk Tuhan. Wasirruhu lubbuhu, dan rahasianya itulah sebagai intinya. Wa huwa as-sidqu al-mu'abbaru anhu bit-tabarri minal hauli wal quwwati, yaitu kejujuran dalam amal, al-mu'abbaru anhu, yang dapat diperhitungkan, bit-tabarri minal hauli wal quwwati, dengan kita membebaskan diri dari merasa punya daya upaya, punya kemampuan dan kekuatan. Izla yatimu illa bihi, karena tidak akan sempurna amal itu kecuali dengan adanya pengakuan atau pembebasan diri dari merasa punya daya dan upaya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, adik nesa amal yang penunggu sami nike memiliki arti dan makna, maka harus dia punya ruh, jiwa, baru ini hidup amal nike. Nah, jiwanya amal itu, rahasia daripada kehidupan daripada amal itu adalah harus ada keikhlasan di dalam amal itu sendiri. Nah, jadi dalam ibarat lain tanpa sebutan, dalam penjelasan kitab lain tanpa sebutan, ikhlas nikah adalah al-arwahu allati biha hayatuha wa naf'uha, yaitu ruh yang bisa menghidupkan amal dan menjadikan amal itu punya manfaat. Jadi namun dinarak ruh, dinarak nilai-nilai keikhlasan Bapak Ibu, maka dia tidak akan banyak bermanfaat. Dia tidak beda seperti boneka, tatu. Ibarat gila niki Bapak Ibu, namun dinarak cahaya, ruh niki cahaya, ini ibarat. Jadi namun dila niki narak cahaya, ya arak lagu dan bau bekadu. Jadi apa barang rongsokan dekat injak solah-solah barat nikah, solah mahal lajin.
lalu juk Mekah solah pendek solah mahal lagi na pendek mahal lagu lamun de narak roh diarak nilai keikhlasan di dalamnya itu yang menjadi cahayanya maka de narak kena ibarat dila ni ke bapak ibu ya kanjak solah lagu lamun de narak cahaya de narak manfaat beng tukang rongsokan ada marak ibarat loloan beli lolon duren kani duren naparan bangkot macam aran si mahal lagu dia nak buaan jadi apa dong saraan beli buaan langsung ada pekan itu kan langsung mau nikmati ya begitu amal itu juga begitu bermacam-macam ruan amal tenika lagu lamun dia nak ruh benar apa jadi ruh ikhlas saran ruh amal maka baru dia bisa dinikmati oleh diri sendiri maupun orang lain baru dia memiliki nilai ya. Nah aduh barak kapal kapal itu nah kapal laut tuh lembar lamun solah kapal niki bara hotel lagu nahodan de narak supir de narak ini banyak nyampe supir narak lagu de ahli belain lihat jauh burung dah tipak tujuan tah. Nah maka niat itu betul-betul menjadi dasar. Nah niki sekedik jadi fungsi daripada keikhlasan ya itu dia menjadi dasar, dia menjadi arah, dan dia menjadi penyerta. Ingetan nih ibu ya. Jadi niat ikhlas, keikhlasan itu. Nabi kena ikhlas baru. Masih ingat baru nih ke? Ikhlas itu pesopo aten untuk ibadah di Pak Allah Taala semata. Tidak lain-lain. Itu namanya ikhlas. Fokus tujuan tipa Allah Taala. Di narak lain. Lamun narak salainan lekanika berarti ndek man paran ikhlas. Berarti lek mereka masih tercampur baur isi penyakit aran penyakit syirik. Ndek sirik jali. Ndek tak sirik terang-terangan. Tetapi kita terkena dengan syirik hobi, syirik saksaru. Berarti kita dahuluan makhluk daripada Allah Ta'ala. Jadi kesebutan dalam kitab niki izil ikhlasu nafyur riya'i wa syirki al khafiyyi. Nah niki jadi ikhlas itu adalah meniadakan sikap atau sifat riya milik pamer atau syirik khofi ujub bangga diri berarti ia sandaran amal na elek diri mesak rarin kuat lalu ibadah muntang nongke rukuk sujud merasa diri na ia hebat. Nah berarti ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dia kekuatan daya upaya lagu parang diri na sa ngepean berduan ilmu merasa diri dia yang memiliki ilmu itu lupa entan ilmu ni ketekican si Allah Ta'ala dan seterusnya. Wariya'u qadihatun fi sihatil amal, sedangkan sikap atau sifat riya itu sendiri adalah bisa menciderai, bisa merusak kepada sahnya amal.
Jadi lamun beramal Bapak Ibu secara fikih sah, ya, lagu dia diterima, ditemuk napi-napi, ruweun aja rukun syarat terpenuhi, tetapi tetap dikategorikan amal itu dia mati karena dia tidak punya jiwa, ikhlasnya tidak ada. Nah, kembali baru jarin ikhlas sabaru nike itu adalah sebagai modal dasar, modal. Nanti dengan berusaha jadi modal itu. Makanya disebut sebagai dasar, sebagai modal. Sehingga Nabi pun jata gawe nike diawali dengan modal. Lamun modalnya atau ikhlasnya tidak ada, ini wah jari selain lain. Karena modalnya tidak ada. Modal dasarnya itu ketika kita mulai beramal lillahi ta'ala udin. Coba besilah modal tersembahyang awalnya Nabi ikhlas, usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi, itu modalnya lillahi ta'ala. Namun dia ngawali si lillahi ta'ala semata-mata kita jalani perintah Allah, semata-mata itu nunas ridhan Allah, semata-mata untuk mendapatkan perhatian Allah, maka dinarakkeun sembahyang. Itu modal aran niki Bapak Ibu, nggih. Otomatis lamun dengan dinarak modal apa jarin? Rugi. Lamun rugi lelah doang. Nah, niki kehebatan daripada atau fungsilah daripada ikhlas yang ada di dalam hati kita. Saat kedua, Pak Ibu, keikhlasan itu akan menjadi arah atau yang mengarahkan pengemudi amal. Nabi kena pengemudi amal, ia saja ngarahan be jalai pegawaian dan niki pas pendek tipat tujuan atau ndek. Lamun dek ne ikhlas Bapak Ibu tujuan lain, ini tujuan niki mele pamer, ini tujuan niki mele berbangga banggaan. Nulai tujuan niki kehilangan arah, padahal arahnya kita apa? Minallah ilallah, kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Lalu ternyata dalam amal kita itu pengemudinya hilang. Dia arah saja ngarahan atau yang mengarahkan salah, maka det ini sampai tujuan kepada Allah. Nah, makanya arak tersebutkan dalam hadis dalam suatu riwayat nike kan arak telu dengan lemak paling penembek keketuan si Allah Ta'ala. Jadi ini hari kiamat era amunwah. Nah, saat pertama arak golongan manusia niki keketuan newah kubeng kamu ilmu, saya berikan kamu pengetahuan, untuk apa itu kamu gunakan? Apa tak ada kadu? Wah, si tiang kadu beramal sesuai penawat tiang ngunin ini ke jarin tiang kadu untuk pengajahan, tiang kadu jadi dosen, tiang kadu jadi semena-semena lah intinya. Tiang kadu untuk beramal soleh si ilmu itu. Nabi unit terkena memang kazabta, bohong kamu nih. Lakah ante nih terkena, nggak? Bal aradta ayyuqal fulanun alimun.
kamu itu sudah berdusta, padahal dulu itu kamu ketika masih hidup di dunia kamu menggunakan ilmu itu supaya kamu dikatakan menjadi orang yang berilmu. Aku ini orang berilmu nih, gelar saya itu banyak, dia tahu pir kali ke sekolah. Allahu Akbar. Jadi ada yang tahu bahwa dia itu orang yang masyhur dengan ilmunya, telah nilai keikhlasan, sehingga dengan ilmunya itu dia mengecam orang, dia menyudutkan orang lain, dia menganggap rendah orang lain yang tidak berilmu, supaya dia dikatakan orang alim. Lah kecelin mak. Terus kedua, makhluk atau manusia berikutnya, wah kubeng ante niki ruan nikmat, ruan duwe bande, apa tam kadu ditekan mak. Air berjawab, meran Allah Ta'ala tiang kadu bersedekah, siang malam tiang bersedekah, si duwe bande tiang, tahu si Allah Ta'ala aten, kazabta, bohong kamu ditekan mak, enggak? Bal aradta ayyuqal fulanun jawad. Ndak, kamu tuh dulu punya kehendak, keinginan supaya kamu dikatakan orang yang dermawan. Kamu itu bersedekah itu supaya kamu itu dianggap kamu paling hebat sedekahmu, dianggap sebagai orang dermawan. Wah, lama di aku dia lebeng kan. Nauzubillah min zalik. Aku kan tak mengemis lah dia udah. Nah, rusak. Datang Malik dengan saketelu. Arak berdoa kekuatan. Apa tam kadu, tiang kadu isi tiang lalu berjuang di jalan Allah, berperang sehingga aku terbunuh ya Allah. Saya menegakkan agamamu ya Allah, sehingga aku berperang dan aku menjadi orang terbunuh, menjadi orang mati syahid. Kazabta, pembohong kamu itu. Bal aradta ayyuqal fulanun syuja'. Ndak, kamu itu dulu punya keinginan supaya kamu disebut pemberani doang. Dia semata-mata karena aku, ada yang tak tahu dengan wanen. Wah, bukan aku angguh nih. Nih berdua yang kesabuk, berdua yang kezimat. Akhir dengan mendengar cerita para nikah sahabat Rasulullah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, engkau menangis begitu mendengar kisah Rasulullah menceritakan seperti ini. Abu Hurairah tidak henti-hentinya menangis. Nah nikah hadirin rahimakumullah, saat kedua jadi yang saat baru nikah, keikhlasan itu akan menjadi pengemudi daripada amal kita. Ada insa terarah sehingga dia tepat pada tujuan yang akan dicapai. Kemudian saya ketelu, amal yang ikhlas nikah atau keikhlasan nikah nanti akan menjadi penyerta. Ia jadi pendamping Bapak Ibu, pendamping tiang penuh sami. Era nikah kan selapu amal-amal sak sampun tegawenin ilek bawan dunia nikah jana jari saksi ya, dan dia akan mendampingi kita. Lagu lamun dek disertai si ikhlas niki bakal akan jauh dari kita. Bekir amal sembahyang kelayak nikah nih dinara datang. Saya nggak napi teteh ini tekanggo, tidak bisa mendampingi kita nanti.
yang kan disebutkan niki dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat nanti pada hari di mana la yanfa'u malun, harta itu tidak akan bermanfaat, wala banun, anak turunan tidak akan bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci, hati yang bersih. Nah, namun hati itu bersih, ikhlas itu bersih artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempel pada anak-anak kita, akan menempel pada harta benda kita, itulah yang kita bawa dan dia akan menemani kita kelak. Jadi telu Bapak Ibu deh. Jadi keikhlasan itu akan menjadi modal dasar. Yang kedua menjadi pengemudi kita, penyerta. Dan ketiga di penyerta tadi enggak. Nah, niki hadirin rahimakumullah. Nah, yang lanjut tuh. Kadzalika la qiyama lil a'malil badaniyah wal qalbiyah illa biwujudil ikhlasi fiha wa illa kanat suwaran qa'imatan wa asbahan khawiyatan la ibrata biha. Maka demikian keadaannya, demikian juga tidak akan tegak bagi amal-amal badan dan amal hati. Birun amal hati Bapak Ibu, zikir itu amal hati nih kan, niat macam nih itu amal hati, itu azam, maksud tujuan, jak lalu jok Mekah, jak lalu jok to jok te, itu amal hati ya. Nah, itu tidak akan tegak illa biwujudil ikhlas fiha, kecuali dengan adanya keikhlasan di dalamnya. Wa illa, jika tidak demikian, jadi lamun denara ikhlas di dalam amal itu, kanat suwaron qaimatan, maka dia hanya sebagai kerangka doang, gambar tok. Wa asbahan khawiyatan, dia akan menjadi bayang-bayang yang kosong, bayangan yang kosong, la ibrata biha, yang tidak bisa dipegang. Buat apa? Hayalan doang jarin kan, bayangan saja. Qala ta'ala, maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sering terbaca niki si Mami Pengulu. Dan tidaklah mereka diperintahkan di dalam menjalankan agama ini illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, kecuali agar ia itu menyembah Allah dengan penuh ketulus ikhlasan menjalankan agama ini. Hunafa, betul-betul condong kepada kebenaran, kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya mulia. Nah, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan ikhlas, penuh tulus ikhlas di dalam menjalankan agama. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam hakiyan anillahi ta'ala, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niki arak manik Rasulullah niki surah hadis qudsi, okay? Jadi Rasulullah bermanik, yaqulu ana aghna syuraka 'ani syirki. Jadi Allah taala bermanik, aku ini zat yang tidak butuh sekutu.
anisyirki, ya, dari segala sekutu. Aku ndek kebutuh batur, ndek kebutuh kanca ni niki. Nggih. Man amila amalan usyrika fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya mengamalkan suatu amalan, okay, kemudian ia sekutukan aku dengannya, jadi dia syirik, dia menyekutukan aku dengan orang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Nah, jadi ini ancaman Allah Ta'ala Pak yang penunggu sami sebagai panjakna, bahwa lamun ta sekutuan Allah Ta'ala, padaan Allah Ta'ala, atau menganggap ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyertakan orang lain ketika menyembah kepada Allah, maka siap-siap bahasa niki Allah Ta'ala akan kutinggalkan kamu beserta sekutumu itu. Uli kedua dan terus ini. Nah, nika Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jarin patut untuk kita betul-betul merenung. Ada insa ndak sia-sia umur tuh sekedi senyolet umur tuh ndot di dunia ni ke, terus beramal macam cara telalah mau dia upah tuh gara-gara napi, karena ruh nendek nara, jiwanya tidak ada, ikhlasnya itu tidak ada, ya sia-sia, rugi. Nah, ini tauhid paling hebat nih Bapak Ibu. Lanjutan. Wa fi hadisi musalsal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan arak suku hadis musalsal. Musalsal ini terus berantai. Lekan Allah Ta'ala, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Nah, itu orang berantai terus. Nah, ini hadis musalsal. Annahu su'ila 'anil ikhlas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ikhlas. Apa makna ikhlas? Faqala hatta as'ala Jibrila. Kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau bertanya dulu kepada malaikat Jibril. Kan wah yang perlu bersami wikan, apapun yang sampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan berdasarkan nafsunya, tetapi harus mendapatkan penjelasan dulu dari Jibril, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi berketuan dulu tipe malaikat Jibril. Falamma sa'alahu qala hatta as'ala rabbal izzah. Semenuh juga Jibril terketuan. Dia langsung berjawab berketuan dulu tipe Allah Ta'ala. Falamma sa'alahu qala lahu. Nah, tatkala malaikat Jibril berketuan tipe Allah Ta'ala, Nabi kena ikhlas ni ke? Allah Ta'ala bermanik, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kudusi, huwa sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubahu wala syaitanun fayufsidahu. Kita membahas kebun bawah. Ikhlas ni ke, ia nikah adalah rahasia, lekan rahasia-rahasia tiang ni. Ya, manik Allah Ta'ala. Kalau menurut rahasia Allah Ta'ala berarti santer hebat amalan ikhlas itu berarti. Ya? Karena itu menjadi rahasia Allah.
udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi, dan itu aku titipkan, keikhlasan itu aku titipkan pada hati orang yang aku cintai dari hambaku. Jadi saya tekican tekangan si Allah Ta'ala, dia menjadi kekasih Allah, maka di dalam hatinya akan diberikan si rasa ikhlas dalam beramal. Syukurlah orang yang di dalam hatinya itu senantiasa terpatri sifat ikhlas di dalam dirinya, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Nah, sifat ikhlas yang tertanam atau yang dipercayakan oleh Allah kepada orang yang dicintainya itu, la yattali'u alaihi malakun fayaktubahu, tidak akan bisa diketahui oleh malaikat, sehingga malaikat dia tahu cara yang nulis, saking rahasianya. Angka arah amalan seandainya tahu isi malaikat, yaitu ikhlas. Saya nggak dia tahu aten manusia lain-lain ini, hanya Allah yang mengetahui rahasia hati orang. Sasin catat si malaikat ini adalah amal zahir doang. Lalu ndajuk masjid tercerminan di si malaikat tercatat lah. Maksiat ya gawe ada tercerminan si malaikat tercatat, si malaikat atid. No. Malaikat Ridwan lemak, nah ini jak aku ngepian anak buah lemak ni ni, jak siap bukaan pintu surga. Pembukaan jak aurat teniki tetanggaan si tercerminan si malaikat. Nabi ni, nah malaikat Malik lemak, nah ni anak buah lemak ni, siap-siap jak kebukaan lah lemak lawang neraka. Iya sini catat si malaikat ni, sehingga dalam rahasia niki la yattali'u alaihi malakun fayaktubahu. Jadi dia bau tertawa isi malaikat sehingga dia bisa mencatatnya nanti, dia tahu. Angka ingin lamun cari kita jadi heran malaikat memang. Be coba boya panjang, ternyata tebang syafaat, tebang petulung Allah Ta'ala ni ke mula jangan keceburan oleh neraka, akhir terangkat. Yuk, padahal piranan lembaran anu niki amal naras kecet tu ni neraka. Pacu-pacu lalu manusia ni lagu makan keistimewaan Allah Ta'ala. Ternyata dia istimewa dengan sebab amalnya yang bersih, yang ikhlas. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, yang kak Sayyidina Ali karramallahu wajhah berbahasa tipak Muaz bin Jabal, saling pesan tipak sahabat Muaz bin Jabal, akhlisil amal yujzikal qalil minhu. Muaz, ikhlaskan amalmu, ikhlas tentang beramal, sehingga dah kanjak sekecet ya cukup posisi dan si amal sabaru ni ke bahasa. Dan dia mesti dengan beramal niki palek lewek doang, tetapi berbentan terjaga amal niki ada nisa jari amal yang ikhlas. Jadi betul-betul dia berkualitas. Nah, wala syaitanun fayufsidahu. Demikian juga niat yang ikhlas yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kekasihnya itu tidak akan dapat diketahui oleh setan sehingga dia bisa merusaknya. Jadi malaikat ndek nanao, setan pun ndek nanao. Saya nggak lewah betul-betul ikhlas orang itu tidak bisa digoda. Tegoda si ujub ndek ini, saya nggak wah ikhlas. Tegoda si riak ndek ini, saya nggak ya wah ikhlas. Aru baju-baju beramalannya mesa menjarian oleh telema unin terkena kan. Ada yang tertawa jadi dengan hebat ndek ini. Dia bau tak engok si setan
Itu dahsyatnya sifat ikhlas. Sehingga angka dalam ayat Al-Qur'an ini disebutkan dalam surat Shad, ayat 22, tatkala setan niki tusir si Allah Ta'ala, iblis niki tusir si Allah Ta'ala, terus ngendeng oleh Allah Ta'ala ada nasa tebeng penangguhan, ndak langsung siksa tiang, ya Allah beng tiang sempatan dulu ya tiang goda manusia niki bahasa. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, demi keagunganmu atau demi kemuliaanmu, bersumpah lah setan, iblis bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, jadi yang sesetan panjang dan niki selapun ajma'in ini. Namun kena ajma'in niki selapun niki berembe-rembe macam model, sak bodoh tersesatan, sak pinter tersesatan, ya kan, sak miskin tersesatan, sak sugih tersesatan, pokok semua tanpa pandang bulu, nenina nemamu. Nah, lagu Arab pengecualian sanden tahu jak gawe jauh, den tahu jak rekayasa, den tahu jak tipu daya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali panjak dikaji sa ikhlas. Nah niki ara karom Ustaz Jamal, ayat itu arak sak baca mukhlasin, arak baca mukhlisin. Nah niki sekedik jadi wawasan tuan, ya. Bahkan baca mukhlasin, nak arak dengan mukhlas, arak dengan mukhlis. Dua yup yang jadi aran terus lah. Ini sikit sabelian siaran mukhlis ini. Nomor 2 siaran mukhlas. Ya terinspirasi si ayat Quran. Jadi nilai ilmu qiraat taran niki, ilmu qiraatus sab'ah, qiraat pitu. Jadi penduduk Madinah, penduduk Kufah niki, ada Imam Nafi, ada Imam Asim, Imam Hamzah aran niki, itu membacanya dan menggunakan mukhlasin. Nabi arti mukhlas, orang yang diberikan taufik oleh Allah sehingga dia bisa mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, ya kan, mukhlas. Namun beliau niki sa Jamal sa genai meli ilmu nahwu isim maf'ul aran niki yang di nggih. Muazzin mukhlis aja kanjen mirip orang yang azan, muazzin aran. Lamun muazzan orang yang diazani itu tebangan aran. Saya ini ke kanak bebeak kanjen dengan mati. Ini mukhlis, Nabi mukhlis isim fa'il namanya itu ya, orang yang berserah diri kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, jadi lamun mukhlis dia yang melakukan, lamun mukhlas dia yang diberi. Nah, dipatuh kenan sebenarnya ya. Jadi orang yang mukhlis maupun orang yang mukhlas itu tidak akan pernah bisa digoda oleh setan laknatullah alaih. Nah, nikah. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama sufi, huwa maqamul ihsan. Jadi ikhlas itu adalah maqam ihsan, kedudukan ihsan. Oh, tinggi wah nikah. Jarin ara iman, Islam, ihsan. Ini makom yang ihsan. Makom ihsan ini apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya.
lamun wah beramal baik amal napiran amal pribadi maupun amal sosial, amal masyarakat, amal umum. Jadi amal ini arah amal pribadi, arah amal yang berkaitan dengan masyarakat banyak ya. Kalau orang itu ikhlas bahasan ulama nika, maka dia mendapatkan maqam ihsan, yaitu apa? Seakan-akan dia menyembah Allah Ta'ala, seakan-akan dia melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun dia bau seakan-akan kita melihat Allah dalam menyembahnya, yakin saja Allah melihatmu. Dia pinang-pinang, berarti itu makomnya sudah tinggi. Lanjutan dulu baca kitab apa ibu nggih. Wal ikhlasu ala salasati darajatin, dan ikhlas itu ada 3 tingkatan, 3 derajat. Macam dengan ikhlas ni ke bahasan Syekh Ibnu Ajibah ada 3 tingkatan bahasa. Lamun elek yang baca di dalam penjelasan yang lain niki ada 2 tingkatan dengan ikhlas. Lamun lihat kitab niki pertama darajatul awam, arah ikhlasnya dengan awam. Ikhlasaran masih niki lagu tingkatan awam, tingkatan masih rendah. Nabi ini kekenan berberuan kelas ikhlas dengan awam. Huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'a talabil huzuzid dunyawiyah wal ukhrawiyah ka hifzil badani wal mali wa sa'atir rizqi wal qusur wal hawr. Yaitu orang yang tidak terpengaruh oleh makhluk. Ini atau dia itu mengeluarkan pengaruh makhluk. Dek narak sina ikut-ikutan makhluk nih enggak orang lain. Mim muamalatil haqqi, pada saat dia berhubungan dengan Allah, saat dia beribadah kepada Allah, dia keluarkan makhluk dari hatinya. Ikhlas namanya ya. Jadi narak tujuan ada yang kita si dedara, ada yang temenan si mentawaan. Jadi semata-mata ingin diperhatikan oleh Allah. Ma'a talabil huzuzid dunyawi wal ukhrawiyah, lagu arak lagu di samping dia menghapus pengaruh daripada makhluk, tetapi dia masih mencari bagian dari dunia dan akhirat. Maka sembahyang niki lah adik sehat kan, itu sembahyang kita bergerak, semakin lu gerakan semakin tersehat. Itu dunia kan. Maka ada puasa, suruh puasa si dokter nih, dokter jadi semata-mata karena kesehatan. Yang asma yang kata puasa nih berarti ya puasa niat ada entah batuk kan, maka puasa jaga operasi lemak-lemak. Jadi itu namanya huzuzid dunyawiyah ya. Wal mal nikah, dan untuk mendapatkan bagian harta. Maka lalu perang, dengan perang mau terampasan perang, harak jarin duwe banden tunin. Oke. Wasa'atar rizki nih, wal qusur supaya dapat istana, wal hur ada yang mau kebun bangket. Ya, hur itu bisa juga arti bidadari kan, hurul ain, bidadari. Itu tingkatan ikhlasnya orang awam. Nah setelah itu tingkatkan diri.
ndak kendot doan alik dari ke naikkan menjadi ikhlasul khawas. Bagaimana ikhlasnya orang yang istimewa? Talabul huzuz al-ukhrawiyah dunad dunyawiyah, dengan hanya boya untuk kebahagiaan akhiratnya, tidak untuk dunianya. Masih ngangenan surga, masih ngangenan adik sak jauh lengan api neraka. Takut kejauhan telaun lekan surga, masih mikir mau nilai akhirat. Itu watai kelas jelus gede ikhlas khawas. Wa ikhlasu khawasil khawasi. Nah, jadi kelas VIP, super VIP nih. Nah, jadi kelas orang yang paling istimewa. Baru istimewa menjadi naik ke tingkatan kelas yang paling istimewa. Ikhrajul huzuzi bil kulliyati fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyyati wal qiyam bi wadhaifir rububiyyati aw mahabbatan wa syauqan ila ru'yatihi. Nah, niki. Jadi ikhlasnya khawasul khawas, orang yang paling istimewa itu adalah dia mengeluarkan bagian, seluruh bagiannya, baik dunia maupun akhirat. Dia tamak-tamak lihatin, saya tidak memerlukan bagian dunia, bagian akhirat. Dia napa dia berkemelek hidup di dunia, bukan. Artin dunia seisinya ini, akhirat, aparan surga neraka itu tetap dia yakini keberadaannya. Lagu enden tolok lihat dalam aten. Arul tiwas Allah Taala sang ngepean anu jangan kembe-kembe yang ngepean. Maka kita jangan milu-miluan atur-atur Allah Taala nih, harus menonde. Yang penting apa? Fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyyah. Pokoknya ibadah mereka itu hanya untuk menjalankan penghambaan dirinya. Pokok manja oleh Allah Taala ni. Wal qiyam bi wadhaifir rububiyyati, dan dia semata-mata untuk melaksanakan tugas-tugas ketuhanan. Pokok menghambakan diri, wah. Ya tugas terjadi panjang Allah Ta'ala untuk kita nyembah, sembah, wah terus berbentan dan suruh dendek mikir sandendek. Nah, aw muhabbatan wa syauqan, atau tujuannya adalah juga di samping itu untuk senantiasa karena cintanya kepada Allah, wa syauqan ila ru'yati, dan rindunya untuk bertemu dengan Allah. Nah, jarin nika pengalaman batin seseorang nika beda-beda Bapak Ibu. Nah, kita diajak supaya tidak hanya punya kelas yang di bawah, ketingkatan diri. Dan ini kan seakan-akan begitu ini isyaratnya. Nah, di dalam kitab Syarah Hikam tak lain tak yang baca, jarin ada dua nih yang telu. Ini agak ringkas semalik. Hanya dua. Ikhlas itu ikhlasul abror, kance ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul abror, nggih, pada baru nika. Dia itu antakuna a'maluhu salimatan minar riya al-jali wal khafi. Nah, jadi gaya dan beda penjelasan nika. Jadi yang seleparan ria apa? Ikhlas al-abror, ikhlasnya orang soleh biasa, nggih. Itu orang soleh biasa ran niki al-abror. Dia itu dalam beramal, maka amalnya itu selamat dari riya yang jali maupun riya yang khafi, pamer yang nyata-nyata. Nah, niki dinara liya.
Allahu Akbar, ada yang tak pedas seruan. Sengaja pada jubah berampih pira, jawangan dari kudus pira, ada yang tak telik si dengan, ada yang tak teparan hebat. Jadi segan dengan dari ia. Itu namanya riak jali. Atau riak kopi. Jadi masih narap penyakit riak nalik terus kecek. Lagu tetap kategori riak, masih arak keterikatannya dengan hawa nafsu, ya. Nah, serta baru dan juga dia mengharapkan ada insa beribadah niki mau surga, ada insa dia ditebuk oleh neraka. Nah, itu kategori al-abror. Jadi lamun tekadu keterangan kitab Iqazul Himam nika, derajat awam kanca khawas itu masuk dalam kategori ikhlasnya al-abror. Kedua, ikhlasnya al-muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, itulah yang disebutkan apa? Syuhudu infiradil haqqi ta'ala bitahrikihi wa taskinihi min ghairi ayyara li nafsihi fi zalika haulan wala quwwatan. Yaitu dia menyaksikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak rasa lain, baik dalam geraknya maupun diamnya, senang susahnya, bahagia sedihnya, semua dia lihat itu hanya kehendak Allah, cintanya kepada Allah, sehingga dia tidak pernah melihat dirinya sendiri, tidak pernah melihat kepentingan dirinya sendiri, merasa dia paling mampu, merasa dia punya kekuatan, tidak ada. Nah, guna baraknika itu namanya tingkatan ikhlasul muqarrabin. Pak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Nah, sehingga tersebutan lihat niki masih narak waktu kan? Lanjutan. Wa qala ba'dul masyayikh, dan sebagian guru-guru kami niki menjelaskan, sahih amalaka bil ikhlas, luruskan amalmu itu dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwati, dan luruskan keikhlasanmu dengan berlepas diri dari merasa punya kemampuan dan punya kekuatan. Jadi la haula wala quwata illa billah. Nah, itu paling tinggi nilai ikhlas itu, zikir hebat itu. Jadi kita merasa nika tidak ada apa-apanya, ya. Nah, dari tutup cerita tiang tutup paparan tangiring pelungguh sami nika tiang mengisahkan sedikit dari perjalanan dua sahabat Rasulullah SAW yang hebat, dan niki keikhlasannya begitu tinggi. Jadi naik Sayyidina Umar pernah punya panglima perang hebat namanya Khalid bin Walid. Jadi BMB tahun perang Khalid bin Walid niki yang menang doang. Jadi perang melawan Persia niki, perang melawan Romawi yang menang doang. Sehingga pada saat suatu kesempatan waktu saat perang niki, Sayyidina Umar tiba-tiba memecat Khalid bin Walid, pecat Khalid bin Walid niki. Sementara dengan samilu perang niki bengan, maka dengan solas yang pecat tuh nih. Akhir Nabi bahasa Sayyidina Umar, ma azaltu Khalidan an sukhtin wala khiyanatin walakin nasa futinu bihi fa khashitu ayyukalu ilaihi
fa ahbabtu ay ya'lamu anna Allah huwa as-sani'. Kamun bahasa kita, aku ini memecat Khalid itu bukan karena kebencian. Aku memecat Khalid bukan karena dia pengkhianat, tidak. Tetapi aku takut karena Khalid itu sudah dielu-elukan oleh orang banyak, sudah didewa-dewakan nanti oleh orang banyak, sehingga seakan-akan orang akan menilai lamun denara Khalid dan menang dengan dia menang Islam ini. Saya takut nanti dan jalan kita akidah orang banyak itu akan bahaya gara-gara dia terlalu terpaku bergantung sama Khalid bin Walid. Masya Allah. Jadi menonton saling jaga, ya jaga sahabat. Ada yang enggak merasa diri paling hebat. Sehingga sementara Khalid bin Walid sendiri sebagai panglima hebat, dia ridho dengan keputusan Sidna Umar dan mau juga taat sama pemimpin yang menjadi pengganti Khalid bin Walid, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya baru jadi pemimpin, jadi anak buah Nabi bahasan Khalid bin Walid, ya? Beliau mengatakan, ana la uqatilu min ajli Umar wa innama uqatilu li irdai Rabbi Umar. Aku ini tidak perang karena Sidina Umar, tetapi aku ini berperang untuk Tuhannya Umar. Nah, jadi begitu hebatnya, jadi sama-sama ikhlas. Sayyidina Umar dia sudah ikhlas membersihkan Khalid bin Walid supaya jangan dia kena kepada niat yang tidak-tidak. Demikian juga Khalid bin Walid, beliau itu ikhlas menerima keputusan sehingga dia betul-betul berjuang itu semata-mata karena Allah. Lamun niki kita contoh bagaimana persaudaraan sahabat-sahabat dulu itu, Masya Allah, nikmat Islam itu. Jadi narak kadah ya saling kecewa, tengkahan terjadi semenak-semenek, tidak apa-apa, siap, masih ada pengabdian yang lain. Petunjuk terjadi semenak, kita jalankan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas semuanya kan, jayalah Islam, maka sampai itu jadi Islam itu bisa kita terima cahayanya, ya. Nah hadirin rahimakumullah, bikin yang iring penunggu sami, insyaallah kesempatan lain kita lanjutkan. Mudah-mudahan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan apa yang kita baca, kita simak bersama menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menjaga nilai-nilai keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian kurang lebihnya yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.